Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai Merauke dari yang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Alkitab juga mengatakan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan dalam Kisah Rasul 4:12 Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan juga dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan yang ke-11, Paulus berkata demikian. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita di pagi ini, dan biarkan Tuhan terus menyertai kita, sehingga kita telah menjadi terang yang memberikan arah, yang memberikan bimbingan kepada hal-hal yang baik dan benar. Dan menjadi garam, kita menjadi telan dalam kemurnian, dalam kekudusan, dan kita bisa memberikan cita rasa yang baik dan sedap. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kalau kemarin saya tidak bisa berbicara soal kebenaran firman Allah karena keadaan tubuh yang lemah, suara yang tidak keluar, walaupun ini masih telah basah, tetapi saya ingin bisa melayani kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan saya akan mengambil dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberikan takut akan Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Allah. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tema kita adalah Yirah Ladonai, takut akan Tuhan. Nah, ketika takut akan Tuhan, kata firman Allah menurut Mazmur ini, kita lihat orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Tuhan sendiri akan menolong. Tuhan sendiri, Dia tidak pakai malaikatnya, tetapi Tuhan sendiri akan menyertai dan akan membimbing dan akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh, ya. Jadi orang-orang yang takut itu akan dibimbing oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya, ya. Sehingga dia akan menikmati segala kebaikan yang dari Tuhan itu. Takut akan Tuhan itu adalah di mana rasa hormat, rasa kekaguman kita kepada Dia, bukan takut-takut bagaimana, takut-takut pura-pura, tidak. Ada orang kan bilang begini, kalau di hadapan saya dia takut-takut gimana gitu, tapi di belakang dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Atau suami-suami atau istri-istri di hadapan suaminya atau di hadapan istrinya takut-takut, tapi di belakang dia nyeleweng dengan laki-laki lain atau pria lain. Kalau dia perempuan, dia nyeleweng dengan laki-laki lain. Kalau dia laki-laki
perempuan dia nyeleweng dengan laki-laki. Dan ada lagi yang lebih hebat lagi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wah, aduh, itu sudah rusak dunia ini. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, jalan yang ditunjukkan itu jalan yang benar, jalan yang lurus dan tidak berkelak. Tidak berkelak-kelok, tapi selalu kita melakukan dengan senang hati, karena jalan yang ditunjukkan itu adalah jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Yang kedua, dikatakan, aku akan memberikan kebahagiaan surgawi. Jadi, ira ladona itu, yang pertama, Allah sendiri akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yang kedua, Allah sendiri akan memberikan kebahagiaan surgawi. Memang kita dalam dunia ini bisa menikmati kebahagiaan surgawi, enggak? Roh Kudusnya sudah ditanamkan atau diberikan kepada kita, itulah yang membuat kita bisa menikmati kebahagiaan surgawi, damai sejahtera Tuhan itu, irinenya Tuhan itu, salomnya Tuhan itu. Kita tahu salomnya Tuhan, masih ingat ya, peace, damai sejahtera, itu salomnya Tuhan. Yang kedua itu welfare, kesejahteraannya Tuhan. Yang ketiga completeness-nya Tuhan, kesempurnaannya Tuhan. Dan yang keempat itu adalah health-nya Tuhan. Jadi health of God, ya. Jadi kesehatan yang dari Tuhan. Jadi kita ada banyak orang kaya raya tapi makannya dibatasi. Dia memiliki segalanya, tetapi makannya dijaga. Kalau kita kan, ya orang, ya senantiasa bisa menikmati apapun dalam kesenangan, dalam sukacita, dalam kebaikan Tuhan, dalam sejahteranya Tuhan, dan Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan memberikan salomnya atau irininya dalam bahasa Yunani. Ya, damai sejahtera itu. Jadi kalau irininya Tuhan berjalan dalam hidup kita, itu kebahagiaan yang mengalir dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan karena kuat kita atau bukan karena gagah kita, kebahagiaan itu datang, kebahagiaan surga itu ada. Itu mengapa sebabnya orang bunuh diri, karena mereka melakukan tidak menikmati kebahagiaan surgawi itu. Mereka merasa tidak layak, mereka merasa tidak ada teman, mereka merasa kesepian. Dan itu sebabnya mau katakan, kalau Anda merasa kesepian, gunakan segala resources Anda, gunakan segala kemampuan Anda, gunakan segala kebaikan Anda untuk menolong orang yang lain, supaya engkau melihat kebermanfaatan hidupmu. Ada orang sudah kesepian, tetapi justru dia menyembunyikan diri, bukan terlibat dalam kegerakan sosial kah, atau dalam doa-doa kah, atau dalam diakonia kah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau menikmati kebahagiaan surgawi, kita harus melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Misalnya kita melayani, melakukan kunjungan kepada orang sakit. Ada firman Allah katakan dalam Matius 25 ayat 23, sabarlah hai hambaku yang setia, ya, dan baik, ya, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, karena ketika aku lapar, engkau memberi aku minum, makan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum, ketika aku orang asing, engkau memberikan sumbangan, ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku, ketika aku sakit, mengunjungi aku, dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya, apalagi orang-orang yang kesepian, supaya apa? Merasa dirinya akan bermanfaat. Kan memang Tuhan menginginkan kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus,
dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan kemudian Alkitab katakan yang terakhir, Tuhan sendiri Tuhan sendiri akan bergaul karib dengan dia. Haleluya. Jadi sebelum kita nantinya akan melihat, nanti saya akan mati tak takut akan Tuhan. Tapi ada dalam hal-hal situasi apa kita mengalami itu. Ada 4 hal, tetapi saya mau katakan kepada kita, takut akan Tuhan yang ini adalah yang harus kita pelihara. Irah laduna ini, takut akan Tuhan yang harus ada dalam hati kita, bukan harus kita buang. Karena kata firman Allah jelas, Tuhan sendiri akan bergaul karib dengan dia. Perjanjiannya dinyatakan kepada mereka, anak cucunya akan mewarisi bumi. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu kita sebagai orang-orang tua, kita ingin melihat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kita ingin melihat generasi yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita jengkel dengan perbuatan mereka, ya, kadang-kala karena hidup yang tidak bermanfaat, tidak berguna, kadang-kala mereka tunjukkan sifat-sifat yang tak berguna, ya. Tetapi apapun itu, tetapi jauh dalam lubuk hati sebagai seorang orang tua pasti mengharapkan sebagaimana yang firman Allah katakan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, sebagai orang tua, kitalah yang harus terlebih dahulu menunjukkan rasa takut kita, rasa hormat kita, rasa kekaguman kita kepada Tuhan dengan memuji dia, memuliakan dia, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih. Saya percaya Engkau ada bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia takut akan Tuhan. Ira Adonai itu ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus berdoa. Dan terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilur-bilurmu engkau disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami tetap menyatakan menyatakan permohonan kami kepada mereka juga yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan apapun itu. Kalau engkau sedang dalam keadaan masalah, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka miliki kami serahkan kepada Tuhan, supaya sebagaimana firman-Mu, berserulah kepadaku pada waktu pustakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Kalau mereka berdoa, aku akan menjawab. Terjadilah firman-Mu dalam hidup kami, jawab segala kebutuhan mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami memuliakan engkau, menyembuhkan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih, dan biarlah seluruh aktivitas kami di pagi ini menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami mempermuliakan Tuhan di mana Tuhan. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kekuatan, kesehatan daripada Allah senantiasa menyertai kita. Kalau engkau sakit, datang kepada dokter, lihat segala dokter, dan Tuhan lihat segala Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.